Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tolonglah kami. Kami rindu firman-Mu terus tersingkap bagi kami, agar kami mampu hidup, melakukan apa kata firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Matius, pada pasalnya yang ke-27 ayat 3 sampai yang ke-5 demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, lewat bagian kebenaran firman Tuhan saat ini saya ingin mengajak setiap kita, mari kita belajar untuk mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Artinya, ketika saudara dan saya mengenal Yesus itu dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan terus diberikan kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan luar biasa. Kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Yudas tidak mengenal siapa Yesus di dalam perjalanan hidupnya. Dia padahal sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yesus sudah melakukan banyak mujizat, sudah dilihat oleh Yudas. Tetapi firman Tuhan mencatat Yudas tidak mengenal Yesus itu dengan baik dan benar. Persahabatan antara dia dan Yesus itu tidak membuat pengenalannya kepada Yesus itu baik dan benar, sehingga dia menjual Yesus kepada para imam-imam yang hendak menangkap dan membunuh Yesus. Firman Tuhan mencatat waktu Yesus mulai ditangkap, Yudas melihat waktu Yesus itu dijatuhi hukuman, lalu tiba-tiba dia menyesal. Dan waktu dia menyesal, dia mengembalikan uang yang tadinya dia ambil dari imam-imam. Dia mengembalikan uang itu dan dia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah." Tetapi apa jawab imam-imam itu? "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Firman Tuhan mencatat, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Artinya Yudas menyesal atas apa yang telah dia lakukan bagi Yesus. Dia telah mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, dari cerita ini saudara dan saya mau diajarkan, mari kita selaku orang yang percaya kepada Kristus, mari kita belajar untuk mengenal Kristus di dalam hidup kita, karya-karyanya, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan bagi kehidupan saudara dan saya. Mulai dari dia lahir di dunia, dia berkarya selama perjalanan kehidupannya, dia melakukan banyak mujizat-mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, dia menyelesaikan banyak kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan oleh manusia. Dan dikatakan bahwa ketika dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan masih bekerja sampai sekarang ini. Itulah karya luar biasa yang diberikan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan kita melihat apa yang telah dilakukan Yesus ini hanya sebagai sebuah cerita saja bagi kita. Karena kalau itu hanya sebagai sebuah cerita bagi hidup saudara dan saya katakan kita akan menjadi orang Kristen yang lemah. Buktinya, kenapa sekarang banyak orang Kristen rajin beribadah, rajin melakukan aktivitas agamawinya, dia menjadi orang-orang yang duduk di dalam pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja, tetapi dia sendiri tidak kuat di dalam iman percayanya. Dia sering tidak bisa keluar dari dosa dan kesalahannya. Dia tidak bisa menyelesaikan internal konfliknya. Mengapa itu terjadi dalam kehidupan orang percaya? Karena dia tidak mengenal siapa Tuhan itu dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu mari kita belajar ketika kita dipanggil Tuhan, hidup percaya kepadanya. Ingat saudara, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Apa yang telah dia lakukan bagi hidup saudara dan saya, mari kita belajar untuk mau mengenal dia dengan baik dan benar dalam kehidupan kita. Pastikan perjalanan kekristenan kita dengan Tuhan adalah perjalanan kekristenan yang membuat kita semakin mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar. Sehingga kita
kita tidak akan pernah untuk menjual dia di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara akan berkata, saya tidak pernah menjual Yesus, tapi saya katakan, ketika engkau lebih mementingkan apa yang ada padamu daripada Yesus, tanpa engkau sadari, engkau sementara menjual dia. Engkau tidak menghargai apa yang telah dia lakukan dalam kehidupanmu. Terkadang banyak orang lebih mencari uang daripada dia pergi beribadah. Banyak orang bisa melepaskan kebenaran karena hanya uang yang ingin dia dapatkan. Banyak orang ingin supaya dia menjadi orang yang terkenal. Dia ingin menjadi orang yang hebat supaya dipandang oleh orang lain. Dia bisa mengkhianati Tuhan di dalam hidupnya. Karena cinta, orang bisa saja menjual Yesus. Dan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan orang yang tidak mengenal Yesus itu dengan baik dan benar dalam hidupnya. Saya percaya kalau saudara dan saya mengenali Yesus itu dengan baik dan benar dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kekristenan kita, kita tidak saja mengenal dia hanya sebuah cerita, tetapi lebih daripada itu, kehidupan Kristus itu sudah menjadi kehidupan saudara dan saya. Maka saya percaya kita akan menjadi orang Kristen yang tidak mudah dipengaruhi dengan apapun yang ada di dunia ini. Bahkan uang pun itu tidak akan pernah mempengaruhi kita untuk mempercayai Yesus dalam hidup kita. Mari kita belajar saudaraku, lewat bagian kebenaran firman Tuhan kita ini. Jangan kita seperti Yudas yang mengkhianati Yesus karena tidak memiliki pengenalan kepada Yesus. Pastikan saudara dan saya memiliki pengenalan kepada Dia. Bagaimana caranya supaya kita terus memiliki pengenalan yang baik kepadanya? Mari kita belajar untuk terus membangun hidup kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya, saudara harus suka untuk mendengarkan firman Tuhan, punya kerinduan untuk mau mengenal siapa Tuhan dalam hidup saudara. Lewat firman-firman yang saudara dengar, saya percaya Tuhan akan mensingkapkan bagi saudara dan saya siapa Dia sebenarnya. Dia membuat kita akan menjadi orang Kristen yang mengenal Dia dengan baik dan benar. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan dalam hidup kita, yaitu mari kita terus melangkah dalam hidup kita, berjalan dalam kebenaran. Apa yang dikatakannya, apa yang Dia beritakan bagi kita, mari kita hidup di dalamnya, kita berjalan di dalamnya. Itu yang membuat apa? Kita bisa memiliki pengenalan yang baik dan benar kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan kita hidup lewat apa yang kita pikirkan, tapi kita hidup lewat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ingat saudara, yang kita pikirkan itu bisa menyesatkan kita. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, kalau kita hidup di dalamnya, maka itu akan menyelamatkan pikiran kita. Saya percaya 3 hal ini kalau saudara lakukan dalam hidup saudara, maka engkau akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Di saat ini, di tengah-tengah situasi keadaan yang dikatakan bahwa kita akan mengalami ekonomi yang gelap, situasi ini membuat banyak orang menjadi takut. Tapi saya percaya kalau kau punya pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan, maka engkau tidak akan pernah menjual Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah melepaskan Dia dalam hidupmu karena pengenalanmu itu baik dan benar. Mari kita bangun terus kehidupan kita untuk mengenal siapa Dia dalam hidup kita, supaya di saat-saat ke depan ketika kita diperhadapkan dengan kesusahan, ada resesi dalam hidup ini, kita tidak akan pernah hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, karena kita memiliki pengenalan yang benar tentang Dia. Kenalilah Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, sehingga engkau akan terus mendapat kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami ingin mengenal Engkau lebih baik dan benar dalam hidup kami. Kami ingin mengenal Engkau tidak sekedar dari apa kata orang atau dari sebuah cerita-cerita saja, tapi kami ingin mengenal Engkau karena itu tersingkap bagi kami semua. Roh Kudus tolong kami agar kami terus mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Kami mau belajar hidup dalam kebenaran. Kami mau terus melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Biar itu akan terus ada di dalam hidup kami sehingga kami percaya perjalanan kekristenan kami karena memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang Yesus membuat kami akan semakin kokoh menjadi orang Kristen. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Roh Kudus mampukan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.